Tuhan telah mati, Tuhan selalu mati, dan kitalah yang telah membunuhnya. Sebuah kalimat yang sangat populer, tapi mungkin sebagian dari kita belum benar-benar tahu itu kalimat dari siapa. Sejenis kalimat yang terdengar seperti deklarasi ateisme yang seakan menegaskan kalau Tuhan itu tidak ada, atau kepercayaan akan Tuhan itu sudah ketinggalan zaman. Tuhan telah mati terdengar seperti kritik atau cemooh biasa karena saking seringnya kita mendengar itu dari mulut ateis, entah di media sosial, sablon kaos, konser black metal, dan sebagainya. Kalimat itu sebenarnya lahir dari kepala filsuf yang kumisnya mirip walrus, salah satu filsuf paling berpengaruh dalam perkembangan peradaban manusia. Tetapi ketika Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati, ia tidak sedang merayakan kemenangan ateisme. Ia sedang membunyikan alarm. Ia melihat dunia lama yang selama berabad-abad memberi manusia arah, tujuan, dan landasan, perlahan kehilangan kekuatannya. Nilai-nilai lama masih diucapkan, tetapi semakin sedikit orang yang benar-benar mempercayainya. Bagi Nietzsche, tragedinya bukanlah kematian Tuhan, tragedinya adalah manusia yang tidak siap menghadapi kematian Tuhan. Manusia yang kehilangan penopang, kehilangan tujuan, lalu jatuh ke dalam kelemahan, kepasrahan, dan nihilisme. Karena itulah sebagian besar proyek filsafatnya dapat dibaca sebagai usaha untuk menjawab satu pertanyaan. Setelah semua penopang itu runtuh, bagaimana manusia tetap dapat berdiri di atas kakinya sendiri? Jawaban yang ia tawarkan muncul dalam banyak bentuk. Kehendak untuk berkuasa, keberanian untuk mengatakan ya pada kehidupan, serta gagasan tentang manusia yang melampaui dirinya sendiri yang ia sebut sebagai Ubermensch. Lalu muncul pertanyaan yang menarik, mengapa Nietzsche begitu terobsesi dengan kekuatan? Mengapa ia berkali-kali memuji keberanian, ketangguhan, penciptaan nilai, dan kemampuan untuk menanggung penderitaan? Mengapa ia tampak begitu curiga terhadap kelemahan? Jawabannya sederhana, karena bagi Nietzsche, kelemahan bukan sekedar kondisi yang tidak nyaman. Kelemahan adalah kondisi yang berbahaya. Nietzsche melihat bahwa realitas itu acak, mentah, absurd, dan apa adanya yang dia sebut sebagai Dionysian. Manusia yang lemah tidak mampu menanggung dunia sebagaimana adanya. Ia membutuhkan penyangga, membutuhkan pembenaran, membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk memberinya alasan hidup. Penyangga itu berupa agama, cerita, kepercayaan, makna, dan lain-lain yang dia sebut Apollonian. Tragedi itu terjadi ketika Dionysian berbenturan dengan Apollonian, ketika manusia pada faktanya menghadapi tragedi yang mentah dari realitas, tapi narasi yang dia bawa selama ini runtuh di hadapan realitas itu. Selama penyangga itu masih berdiri, masalahnya mungkin tidak terlihat, tetapi ketika penyangga itu runtuh, ketika dalam tanda kutip Tuhan telah mati, manusia yang lemah tidak tahu lagi harus bagaimana untuk hidup. Dan menurut Nietzsche, kelemahan yang berlangsung terlalu lama memiliki kecenderungan lain yang jauh lebih berbahaya. Ia berhenti melihat kekuatan sebagai sesuatu yang patut dikagumi. Ia mulai melihatnya sebagai ancaman. Ketika seseorang tidak mampu menjadi kuat, ia memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah bertumbuh untuk menjadi kuat. Yang kedua adalah mendefinisikan ulang kekuatan itu sendiri. Bukan lagi sebagai sesuatu yang baik, melainkan sebagai sesuatu yang jahat. Disinilah Nietzsche mulai berbicara tentang resentment, sebuah keadaan ketika ketidakmampuan yang berkepanjangan berubah menjadi sistem nilai. Ketika seseorang tidak mampu meraih sesuatu, lalu meyakinkan dirinya bahwa sesuatu itu memang tidak layak diraih sejak awal. Orang yang tidak mampu membalas menyebut pembalasan sebagai kejahatan. Orang yang tidak mampu berkuasa menyebut kekuasaan sebagai dosa. Orang yang tidak mampu unggul menyebut keunggulan sebagai kesombongan, bukan karena semua hal itu pasti baik, tetapi karena dengan cara itulah luka akibat kelemahan dapat terasa lebih ringan. Bagi Nietzsche, di titik inilah terjadi salah satu peristiwa psikologis paling menentukan dalam sejarah manusia. Nilai-nilai tidak lagi lahir dari kelimpahan kekuatan, melainkan dari reaksi terhadap ketidakberdayaan. Tetapi semakin jauh kita masuk ke dalam pemikiran Nietzsche, semakin sulit untuk merasa nyaman dengannya. Karena jika ia benar, maka banyak hal yang selama ini kita anggap baik mungkin harus dipertanyakan kembali. Bagaimana mungkin seseorang berani mengatakan bahwa Tuhan telah mati? Bagaimana mungkin seseorang melihat nihilisme sebagai bahaya yang lebih besar daripada kehilangan Tuhan itu sendiri? Bagaimana ia begitu curiga terhadap belas kasihan?
Mengapa ia memuji kebanggaan ketika begitu banyak tradisi justru mengajarkan kerendahan hati? Mengapa ia mengatakan bahwa manusia harus melampaui dirinya sendiri? Melampaui seperti apa? Siapa sebenarnya Ubermensch itu? Apakah ia seorang pahlawan, seorang tiran, seorang santo, atau sesuatu yang sama sekali berbeda? Bagaimana mungkin penderitaan tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus ditanggung? Mengapa ia melihat pencarian kenyamanan sebagai masalah? Dan yang mungkin paling mengganggu adalah bagaimana mungkin itu semua telah menjadi fondasi dari peradaban kita saat ini. Bagi kalian yang baru tahu soal Nietzsche dan belum baca bukunya, salah satu buku Nietzsche sudah aku cantumkan ya, bisa kalian cek dan baca sendiri. Bagi kalian yang sudah membaca buku-buku Nietzsche, kalian pasti tahu seberapa rumit kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat Nietzsche bukan rumit karena supaya sulit dipelajari, tapi karena kepadatan makna yang luar biasa. Menurutku tulisan Nietzsche itu punya dua ciri khas. Yang pertama adalah kepadatan makna yang tinggi. Satu adegan dalam The Book Zarathustra atau satu paragraf dalam The Gay Science bisa membawa beban makna yang kalau dijabarkan bisa sangat panjang. Misalnya saja cerita tentang Zarathustra dan orang suci tua di hutan di prolog The Book Zarathustra. Ceritanya singkat, tapi itu bisa dilihat sebagai kritik terhadap agama, terhadap kekristenan, terhadap institusi gereja, terhadap ketidakbersyukuran, terhadap ego profesional, terhadap Buddhisme, Hinduisme, terhadap nilai lama Eropa, terhadap Arthur Schopenhauer, terhadap era pencerahan, terhadap gelombang ateisme, terhadap kelemahan manusia, terhadap dendam eksistensial, dan banyak sekali. Semuanya bersamaan hanya dalam satu scene cerita saja yang panjangnya hanya sepertiga prolog. Yang kedua adalah gagasan yang diulang-ulang sampai tidak nyaman. Misalnya masih di buku yang sama, yaitu The Book Zarathustra. Ketika Zarathustra berceramah pada orang di kota, yang mana ini masih bagian tengah prolognya, dia mengulangi ceramah tentang Ubermensch banyak 3 kali dan tentang Letztermensch banyak 2 kali. Itu pun nanti dia ulangi lagi ketika dia menyanjung Rob Walker, ketika dia membopong mayat Rob Walker, dan ketika dia meninggalkan Rob Walker. Pesannya sama, tapi terus diulang-ulang sampai berbusa. Bahkan ini berlaku lintas buku. Misalnya kalimat Zarathustra tentang God is Dead atau Tuhan telah mati bisa kita temukan di buku yang lainnya, misalnya The Gay Science. Pembacaan populer atau umum terhadap Nietzsche itu biasanya berputar di Nietzsche sebagai penghancur nilai lama, sebagai orang yang mendambakan sosok Ubermensch, sebagai orang yang menuntut atas kemampuan berdiri di atas kaki sendiri, dan seterusnya. Pembacaan seperti itu bisa kalian temukan di banyak konten YouTube. Di sini aku ingin menawarkan sudut pandang alternatif dalam membaca Nietzsche. Ini adalah soal bahasa Jerman berarti will to power. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kehendak untuk berkuasa. Tapi aku sendiri tidak setuju dengan terjemahan itu. Menurutku will to power adalah terjemahan paling setia dari Wille zur Macht. Itu karena komposisinya tidak berubah. Will to power bukanlah kehendak untuk melakukan dalam tanda kutip power, melainkan kehendak untuk mencapai power. Power atau macht itu adalah kapasitas berdikarinya manusia. Semua manusia secara hakikat memiliki power, tapi tidak semua berusaha memancarkan power itu. Konsep dari sudut pandang alternatif ini adalah kita deteksi subjek-subjek dengan daya kehendak atas kekuatan, lalu kita klasifikasikan dalam sebuah istilah payung yang sebut saja sebagai the one who willing to power. Ini bukan substitusi, ini bukan seperti ikan adalah hewan dan ayam adalah hewan, maka ikan sama dengan ayam. Ini hanya mengakui kalau ikan dan ayam itu sama-sama hewan. Aku ingin memberi 2 contoh supaya tidak panjang. Aku berkata pada kalian, seseorang harus terus memiliki kekacauan dalam dirinya untuk melahirkan bintang yang menari. Aku berkata pada kalian, kalian masih memiliki kekacauan dalam diri kalian. Itu adalah sebuah paragraf dalam The Book Zarathustra ketika Zarathustra menceramai orang di kota tepi hutan. Perhatikan bagian seseorang harus terus memiliki kekacauan dalam dirinya untuk melahirkan bintang yang menari. Pembacaan mainstream pada kalimat itu adalah seperti kreativitas yang lahir dari ketidakteraturan batin, bukan dari kehidupan yang sepenuhnya aman dan tertata. Jadi jangan takut pada kekacauan batinmu, bisa jadi dari situlah sesuatu yang indah akan lahir.
memang terdengar mengafirmasi masalah mental, seakan kalau punya masalah mental jangan dilawan atau disembuhkan, tapi olah jadi kreativitas. Tapi coba kita gunakan sudut pandang alternatif kita. Dalam kalimat seseorang harus terus memiliki kekacauan dalam dirinya untuk melahirkan bintang yang menari, subjek yang memiliki will to power adalah seseorang. Lalu untuk sementara kita ganti menjadi the one who willing to power. Orang yang berkehendak atas kekuatan harus terus memiliki kekacauan dalam dirinya untuk melahirkan bintang yang menari. Maka itu bukan lagi kalimat afirmasi pada masalah mental. Kekacauan adalah Dionisian, sebuah sifat dari realitas itu sendiri. Dulu manusia hidup bersama alam yang kacau dan absurd, sehingga manusia juga kacau dan absurd. Lalu manusia mulai mencari pola, membuat petak-petak, bercerita bahwa bencana alam itu jahat, panen itu baik, tikus itu jahat, kucing itu baik, dan seterusnya. Manusia semakin memperkuat sifat Apolloniannya. Jadi seseorang berkehendak atas kekuatan haruslah menyisakan sebagian sisi Dionisiannya. Ini secara langsung bergema di bagian-bagian lain buku ini, seperti afirmasi hidup yang dia gambarkan sebagai menari di atas jurang, atau 3 metamorfosis di mana puncaknya adalah anak kecil yang punya sisi Apollinian karena aktif memetakkan dunia yang baru dia kenal, dan Dionysian karena imajinasinya masih tak terbatasi. Tapi saat Zarathustra sendirian, dia berujar demikian kepada hatinya, mungkinkah orang suci tua dalam hutan belum mendengar apapun tentang hal ini, bahwa Tuhan telah mati? Subjek yang memiliki kehendak atas kekuatan dalam kalimat itu ada 2, yaitu orang suci dalam hutan dan Tuhan. Pembacaan mainstream soal kalimat ini adalah si orang suci tua dalam hutan menggambarkan orang-orang kolot yang masih beragama, padahal agama sudah tidak relevan. Atau Tuhan diartikan sebagai nilai dan orang suci tua tadi diartikan sebagai orang kolot yang masih menganut nilai lama. Kalimat itu dianggap menggambarkan bahwa nilai lama Eropa sudah runtuh di abad ke-19. Tapi coba kita pakai sudut pandang alternatif kita. Mungkinkah si pengkehendak atas kekuatan itu belum mendengar apapun tentang hal ini, bahwa penghendak atas kekuatan telah mati? Itu merubah total sudut pandang, bukan? Coba perhatikan orang suci tua dalam hutan di cerita itu. Dia adalah orang yang menyendiri dalam hutan sejak Zarathustra naik gunung dan masih di hutan ketika Zarathustra turun gunung. Dia memisahkan diri dari kawanan kota dan memutuskan untuk mencipta nilainya sendiri, yaitu menyembah Tuhan dengan cara bernyanyi, menangis, dan tertawa sendiri di hutan. Tapi kenapa sang pengkehendak atas kekuatan mati? Karena orang suci tua itu menolak untuk kembali pada manusia. Dia mencintai Tuhan dan membenci manusia. Dia memang mencipta nilai berupa cinta pada Tuhan, tapi itu didasarkan pada kebencian atas manusia. Maka dalam tanda kutip Tuhan yang dimaksud oleh si orang tua suci tadi memang telah mati karena dibekukan dan akan mati bersama si orang suci karena orang suci itu menolak untuk mengajarkannya pada manusia. Nietzsche tidak sedang membenci agama di sini. Terbukti di bagian lain dalam buku yang sama, ia menyinggung Yesus sebagai sang pelanggar hukum yang membawa nilai baru dan menghancurkan nilai lama, tapi malah disalib. Maka sang penghendak atas kekuatan telah mati. Di bukunya yang lain, yaitu The Antichrist, Nietzsche menyebut, pada dasarnya hanya ada satu orang Kristen dan dia telah mati disalib. Artinya dia tidak sedang membenci agama atau Tuhan literal, dia hanya sedang mengkritik bagaimana orang-orang beragama mempraktekkan agamanya. Itu tadi adalah 2 contoh sudut pandang alternatif dalam membaca Nietzsche. Jika kita memakai sudut pandang itu, kita akan melihat bahwa the one who willing to power adalah istilah payung yang mencakup segala subjek dengan kehendak untuk berdikari, tidak terkhusus Uberman saja. Maka kita bisa mendeteksi 3 penghendak atas kekuatan. Penghendak jenis pertama adalah si pendukung, yang Nietzsche sebut sebagai si unta. Mereka memotong taring dan kuku mereka sendiri demi kenyamanan komunal. Mereka membunuh penghendak bukan dengan palu, melainkan dengan pemujaan, pembekuan, dan penginstitusian. Ketika sebuah pemikiran yang liar dan merdeka diubah menjadi dogma, kurikulum, atau ritual yang kaku, pada saat itulah pemikiran tersebut mati. Mereka yang memilih menjadi domba di tengah kawanan demi rasa aman sesungguhnya sedang mengubur daya cipta mereka sendiri hidup-hidup. Mereka selalu merasa kalau mereka adalah domba paling belakang dalam kawanan. Kemanapun kawanan bergerak, mereka akan selalu berusaha lari ke tengah karena mereka kira serigala selalu memangsa domba di depan yang terlihat lebih dulu atau yang tertinggal di belakang karena tak terlindungi. Penghendak jenis kedua adalah si perusak yang Nietzsche sebut sebagai si singa.
Mereka yang membangun makna di atas batu karang kebencian. Mereka punya cakar dan taring, namun menolak untuk melampau. Mereka memilih untuk merasakan kehendak atas kekuatan dengan cara menghancurkan apa yang lebih luhur dari mereka. Mereka adalah manifestasi dari dendam eksistensial. Orang suci tua di hutan yang memilih mencintai Tuhan karena dia tidak tahan melihat cacat celah manusia, namun cintanya yang berbasis penolakan terhadap realitas Dionisian justru menjadi peti mati bagi Tuhannya sendiri. Dia seakan berhasil menciptakan nilainya sendiri, menemukan Tuhan dan membayangkan dirinya bahagia. Tapi karena dia tidak mau kembali ke kota, dia telah membawa Tuhan itu mati bersamanya di hutan. Mereka adalah para perusak yang mengira kehancuran yang mereka timbulkan adalah sebuah ciptaan baru. Penghendak jenis ketiga adalah si penerima yang Nietzsche sebut sebagai si anak kecil. Mereka tidak membunuh karena benci, juga tidak membunuh karena kepatuhan buta. Mereka membunuh karena mereka terus tumbuh. Palu mereka bukan menghancurkan demi puing-puing, melainkan untuk menghancurkan berhala-berhala. Mereka menghancurkan kendi yang dari retakannya cahaya surgawi bisa masuk menerangi sisi dalam yang gelap. Setelah kita mengetahui 3 penghendak, maka kita bisa melihat sosok paling tragis dalam sejarah umat manusia. Sebagian penghendak yang malang akan dimangsa oleh para pemangsa sekaligus. Dia disalib oleh para perusak, disembah oleh para pendukung, dan dihancurkan oleh para pelampau. Ini adalah kenyataan Dionisian yang mentah dan brutal. Selama ini manusia memotret badai Dionisian yang ganas menggunakan kamera Apollonian yang teratur dan mengira kalau hasil jepretannya adalah kenyataan sejati. Dionysus dalam mitologi Yunani adalah dewa yang mati dan hidup lagi berkali-kali. Dia dicapik-capik oleh Titan, lalu dijahit dan hidup lagi. Dia bertarung melawan musuh ayahnya yaitu Zeus, lalu dibangkitkan lagi oleh Zeus. Dia dimakan oleh Titan, Titannya disambar petir Zeus, lalu dari abunya bangkitlah manusia sehingga Dionysus lahir kembali. Apapun yang tidak membunuh Dionysus akan membuatnya lebih kuat, dan kalaupun Dionysus terbunuh besok dia akan kembali lagi. Di sisi lain, Apollo adalah dewa sempurna, terukur, bersinar agung, dan tak pernah mati. Seperti harapan manusia ketika melihat kenyataan yang sangat kacau dan absurd. Manusia berharap semuanya teratur. Siklus kanibalisme eksistensial di mana hanya ada pemangsa yang saling memangsa ini selalu terjadi selamanya. Dan setelah mengetahui itu, apakah kita masih bisa berkata iya? Sebuah ya yang suci, yang mengafirmasi posisi kita sebagai penghendak atas kekuatan.